maka sandarkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, semuanya taufik dari Allah. Allah berikan kesehatan, semuanya karena karunia dari Allah. Allah berikan harta, semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya bersumber dari Allah, dan wajib kalian sandarkan kepada Allah. Jangan pernah kita sandarkan kepada diri sendiri. Ini karena saya, ini kepunyaan saya. Maka jangan pernah kita mengatakan kalimat-kalimat yang bisa jadi menyebabkan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat indah. Dan kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam, memuji Allah tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi memuji Allah yang sesungguhnya adalah dikala kita mengucapkan Allahumma lakal hamdu kullu. Ya Allah, segala pujian hanyalah milikmu. Walakal mulku kullu. Segala kekuasaan, kejayaan juga kembali kepadamu. Biyadikal khairu kullu. Semua kebaikan juga untukmu. Ilaika yurja'ul amru kullu. Semuanya akan kembali kepadamu. Alaniyatuhu wa sirruh. Yang jelas ataupun yang tersembunyi. Fa'ahlun an tuhmad. Engkau adalah zat yang maha pantas untuk dipuji. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan engkau adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini merupakan di antara bentuk kalimat pujian yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengucapkan alhamdulillah ya Allah, nikmat engkau berikan kepada kami. Itu adalah bagian kecil daripada pujian. Tapi pujian yang sesungguhnya adalah dikala kita mengucapkan Allahumma lakal hamdu kulluh walakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh fa'ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau seandainya kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pandai-pandailah kita memuji Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian yang ketiga ikhwatul Islam, dan ini yang paling berat, agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan beribadah kepada Allah. Orang yang mengucapkan syukur siang dan malam, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang indah, tapi mereka tidak beribadah, maka tidak bersyukur namanya. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah mereka yang salat. Orang yang syukur kepada Allah adalah mereka yang berpuasa. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah mereka yang berzakat. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur dengan ibadah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Artinya kalau kita ingin bersyukur, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan kita beribadah puasa, juga ibadah-ibadah yang lainnya, menjadikan kita hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang harus selalu kita ucapkan adalah memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas orang-orang yang diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka-mereka yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Dan kita akan menyebutkan sedikit demi sedikit ikhwatul Islam, siapa di antara mereka yang diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya mencakup semuanya. Kita ingat ikhwatul Islam, semua perintah Allah Subhanahu wa taala maka diwajibkan bagi semua hamba Allah untuk menunaikan dan melaksanakannya. Baik mereka yang beriman atau mereka yang tidak beriman, mereka yang percaya kepada Allah, mereka yang tidak percaya kepada Allah, setiap ada perintah Allah Subhanahu wa taala maka itu diwajibkan bagi semua mereka yang berstatus hamba Allah untuk melaksanakannya.
Seorang mukmin dikala mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi mereka melaksanakannya. Dikala mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi mereka untuk meninggalkannya. Orang yang tidak mukmin, maka wajib juga bagi mereka untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, dan wajib juga hukumnya bagi mereka meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Lantas apa perbezaan antara mukmin dengan bukan mukmin? Seorang mukmin dikala mereka melaksanakan perintah Allah, mereka mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sedangkan bukan seorang mukmin, mereka tetap wajib melaksanakan perintah Allah, tapi kalau seandainya mereka lakukan, mereka tidak dapat pahala. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, dan itu merupakan nikmat yang harus kita tahu, bahwa menjadi seorang mukmin adalah karunia dan taufik dari Allah, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak akan pernah bosan ikhwatul Islam untuk mengajarkan sebuah kalimat yang wajib dihafal oleh kaum muslimin. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami juga dalam keadaan Islam, kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh, tanpa dihinakan dan tanpa diberikan fitnah. Doa ini ikhwatul Islam adalah doa yang harus kita ucapkan, selalu kita minta kepada Allah, karena kita tidak tahu bagaimana kesudahan akhir kehidupan kita, bagaimana nanti kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu. Innamal a'malu bil khawatim. Karena seorang hamba akan dilihat bagaimana akhir daripada kesudahan hidupnya, dan kita tidak tahu bagaimana Allah akhiri hidup kita, dalam keadaan beriman, tidak dalam keadaan beriman, Allahu a'lam. Dan kita tidak boleh bersandar kepada diri sendiri ikhwatul Islam. Bahkan orang yang terbaik pun, kita contohkan misalnya Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash itu adalah suaminya Ummu Habibah. Ummu Habibah ini ikhwatul Islam adalah salah seorang istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Quraisy. Karena istri Nabi ada 9 orang yang masih hidup, ada 11 orang bersama yang meninggal 2 orang, kemudian 9 orang yang tersisa, 6 darinya berasal dari Quraisy. Aisyah, Khadijah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, mereka semuanya berasal dari Quraisy. Artinya nasab mereka dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah itu namanya adalah Ramlah. Ayahnya adalah Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan itu adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan yang menjadi pemimpin orang-orang Quraisy dalam setiap peperangan. Dalam perang Uhud, Abu Sufyan yang memimpinnya. Dalam perang Khandaq, Abu Sufyan juga memimpinnya. Padahal dia adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikala terjadi Fathu Makkah, dia juga yang memimpinnya. Namanya Abu Sufyan bin Harb. Dan Abu Sufyan itu ada 2. Yang pertama Abu Sufyan bin Harb, yang dia tidak lain adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya bernama Ummu Habibah, atau yang kita kenal dengan Ramlah. Kemudian yang kedua namanya Abu Sufyan bin Haris. Abu Sufyan bin Haris ini adalah sepupu Nabi, karena Haris itu adalah paman Nabi yang paling tua, kakaknya Abdullah. Dan Abdul Muttalib dulu hanya memiliki 1 orang anak yang bernama Haris. Dan kita selalu mengatakan tidak boleh kaum muslimin menamakan anaknya dengan Haris dan Hammam. 2 nama ini harus dijauhi. Dan masih banyak lagi nama-nama yang lain ikhwatul Islam, tapi secara umum 2 nama ini harus dijauhi oleh kaum muslimin, Haris dan Hammam. Karena itu adalah di antara sifat-sifat musuh Allah Subhanahu wa taala atau syaitan. Karena Haris itu artinya yang selalu bergerak, dan yang selalu bergerak itu adalah syaitan. Hammam itu yang selalu berfikir, dan yang selalu berfikir itu adalah syaitan. Syaitan selalu bergerak dan berfikir untuk menyesatkan anak Adam. Makanya 2 nama ini tidak boleh dinamakan dengan anak kita, keluarga kita. Kalau ada di antara kita yang namanya seperti ini, silakan dirubah. Dan tidak menjadi masalah. Perubahan nama juga tidak menjadi masalah. Nah, yang kedua namanya Abu Sufyan bin Haris. Haris itu adalah paman Nabi yang tertua, anaknya Abdul Muttalib. Dikala Haris ini adalah anaknya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib tidak punya anak yang lain kecuali Haris. Maka di saat itulah dia bernazar, ya Allah, kalau seandainya aku memiliki 10 orang anak laki-laki, maka akan aku korbankan salah satu di antaranya. Itulah ceritanya pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayah Nabi yang dikorbankan.
Sehingga di antara salah satu nama ayah Nabi SAW adalah Az-Zabihus Tsani, orang yang dikorbankan yang kedua setelah sebelumnya yang dikorbankan adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail disebut dengan Az-Zabihul Awwal, sedangkan ayah Nabi Abdullah disebut dengan Az-Zabihus Tsani karena kisah mereka sama. Kemudian ikhwatul Islam, nah anak Abdul Muttalib yang pertama namanya adalah Al-Harith. Al-Harith ini punya anak namanya Abu Sufyan. Dia juga musuh Nabi SAW. Padahal teman bermain Nabi, keluarga Nabi, sepupu Nabi. Tapi dua Abu Sufyan ini mereka memusuhi Nabi SAW. Tentunya sebelum mereka mendapatkan hidayah. Sama-sama disebut dengan Abu Sufyan. Yang pertama Abu Sufyan bin Harith, yang kedua Abu Sufyan bin Harab. Abu Sufyan bin Harith sepupu Nabi, Abu Sufyan bin Harab mertua Nabi. Sama-sama keluarga Nabi SAW. Nah, salah satu mertua Nabi adalah Abu Sufyan bin Harab, yang anaknya adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah dikala mendapatkan syiar dakwah Islam, dikala berada di Mekah, maka dia termasuk orang yang pertama kali beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Walau ayahnya memusuhi Nabi, tapi dia lain dengan suaminya. Mereka beriman kepada Nabi SAW dan termasuk orang yang pertama kali beriman. Kemudian dikala berada di Mekah Al-Mukarramah, maka kaum muslimin mereka mendapatkan ancaman, tekanan, kezaliman. Di saat itulah Nabi SAW mengizinkan mereka untuk berhijrah. Dan pilihan hijrah Nabi SAW adalah daerah terdekat namanya Habasyah. Kenapa Habasyah yang dipilih oleh Nabi SAW? Yang pertama, Habasyah dari Mekah tidak terlalu jauh, karena Habasyah itu di seberangnya Jeddah. Artinya dari Mekah menuju Jeddah lumayan, kalau pakai mobil sekarang mungkin 100 kiloan lah. Kemudian dari Jeddah mungkin nanti pergi ke seberangnya tidak terlalu jauh. Itu adalah daerah yang paling dekat. Yang kedua, kenapa harus Habasyah? Karena Habasyah itu sama-sama agama Samawi. Orang Habasyah mereka beragama Nasara. Agama Nasara itu juga agama yang turun dari Allah Azza wa Jalla, maka disebut dengan agama Samawi. Begitu juga agama Islam juga disebut dengan agama Samawi. Makanya agama Samawi itu hanya 3. Islam, Yahudi dan Nasara, semuanya disebut dengan agama Samawi, agama yang turun dari langit. Sedangkan agama selain daripada yang 3 ini disebut dengan Wad'i. Wad'i itu artinya agama yang dibuat-buat oleh manusia, bukan datang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwatul Islam, agama Samawi tentunya ada kesamaan dengan Nabi SAW. Bahkan contoh misalnya di dalam Al-Quran ada namanya surat Rum. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ada dalam Al-Quran, nanti bisa kita cari, namanya surat Ar-Rum setelah surah Al-Ankabut juz 21. Surat Ar-Rum ini ikhwatul Islam bercerita tentang orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi itu adalah orang-orang Nasara. Nah, orang Romawi dengan Faris adalah 2 negara yang tidak pernah akur. Selalu terjadi peperangan di antaranya, tidak pernah akur. Kemudian ikhwatul Islam, kala itu para sahabat mereka, kalau bahasa kitanya mereka taruhan dengan orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun mereka lebih suka kepada orang-orang Faris. Kaum muslimun mereka lebih suka kepada orang-orang Romawi. Artinya kalau diberikan pilihan, maka Abu Bakar bertaruh dengan orang-orang musyrikun, taruhan pada waktu itu. Siapa yang paling menang di antara mereka, Romawi atau Faris? Maka dengan itulah ikhwatul Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rum. Karena orang-orang Ar-Rum itu agamanya masih agama Samawi, agama Nasara, dan lebih dekat kepada Islam. Begitu juga orang-orang Habasyah, mereka agamanya adalah agama Nasara, lebih dekat kepada Islam, artinya agama Samawi. Sehingga dengan itulah Nabi memilih Habasyah sebagai tempat hijrah. Kemudian yang ketiga, kenapa Nabi menjadikan Habasyah sebagai tempat hijrah? Karena rajanya adalah raja yang adil. Keadilan itu sangat menentukan. Walau dia bukan muslim, tapi rajanya sangat adil, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke sana. Sehingga dikala para sahabat berada di Habasyah, mereka aman, kehidupannya tenang, nyaman. Dan jumlah mereka tidak terlalu banyak. Hijrah yang pertama hanya kurang lebih 12 orang. Kemudian hijrah yang kedua baru kurang lebih 70 sampai 80 orang. Itulah hijrah ke daerah Habasyah. Nah, kita kembalikan di ikhwatul Islam. Yang pertama kali hijrah, keluarga yang pertama kali hijrah
adalah keluarga Utsman bin Affan dengan istrinya Ruqayyah. Kemudian Ummu Habibah dengan suaminya Abdullah. Itu adalah keluarga yang hijrah. Karena perempuan pada waktu itu mungkin 2 atau 3 orang saja. Yang pertama putri Nabi bernama Ruqayyah, yang kedua Ummu Habibah anaknya Abu Sufyan. 2 perempuan, sisanya laki-laki. Kemudian apa yang terjadi ketika mereka hijrah? Ummu Habibah, di sini ceritanya. Ummu Habibah dan suaminya dikala hijrah. Kemudian mereka merasakan ketenangan di Habasyah, tidak ada yang menindas. Tiba-tiba Ummu Habibah ini bermimpi buruk. Dan mimpi buruk itu ikhwatul Islam tidak boleh diceritakan. Ingat baik-baik, siapapun di antara kita yang bermimpi buruk, jangan diceritakan kepada siapapun. Kenapa tidak boleh? Yang pertama, itu adalah gangguan dari syaitan. Yang kedua, kalau kita mimpi buruk, meludah ke kiri 3 kali, kemudian berta'awuz dari syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri. Kemudian jangan kita fokus dengan mimpi buruk, jangan selalu dibayang-bayangkan. Karena nanti kalau dibayangkan akan kita ceritakan. Kalau kita ceritakan bisa jadi terjadi. Makanya tidak boleh bagi kita menceritakan mimpi buruk. Karena mimpi itu ikhwatul Islam, mimpi bisa jadi datang dari syaitan. Mimpi bisa jadi karena kehidupan. Biasanya orang mimpi tergantung apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Maka yang dia lakukan dalam hidupnya kadang-kadang terbawa mimpi. Dan yang ketiga, mimpi itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya saya bermimpi tawaf, berarti seolah-olah sebentar lagi dia akan melaksanakan ibadah haji, atau sebentar lagi dia akan melaksanakan ibadah umrah. Itu kabar gembira. Tapi kalau kabar buruk itu gangguan dari syaitan. Kabar gembira maka disimpan dulu sampai Allah kabulkan. Kabar buruk jangan diceritakan, karena nanti kalau diceritakan khawatir terjadi sesuai dengan apa yang ada dalam mimpi tersebut. Karena itu adalah cara syaitan untuk melemahkan anak cucu Adam. Jadi syaitan itu bermain dikala kita tidur, dikala kita bangun, apalagi dikala kita tidur. Maka dikala kita tidur, ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita untuk berdoa. Sebagaimana bangun dianjurkan kita juga untuk berdoa supaya syaitan tidak mengganggu kita dikala kita tidur. Karena tidur adalah momen syaitan paling mudah mengganggu anak Adam, terutama bagi kita yang tidur tanpa membaca doa. Kemudian ikhwatul Islam, Ummu Habibah dia bermimpi buruk, dilihat wajah suaminya hitam. Pokoknya mimpi buruk ikhwatul Islam. Ummu Habibah tidak menceritakannya. Kemudian ternyata apa yang terjadi? Ternyata beberapa hari setelahnya suaminya datang kepadanya, wahai istriku, aku melihat agama di sini kayaknya bagus. Rasanya aku pindah agama saja. Makanya dari sinilah Nabi SAW mengatakan tidak halal seorang muslim mereka tinggal di tengah-tengah non-muslim. Tidak halal bagi seorang muslim mereka tinggal di tengah-tengah non-muslim. Artinya jangan pernah kita bercita-cita tinggal di daerah yang bukan muslim. Sekaya apapun mereka, jangan. Karena bisa jadi kenapa? Efek buruk semuanya. Bisa jadi kita lalai dari agama, atau bisa jadi kita tidak beragama, atau bisa jadi kita pindah agama. Semua kemungkinan buruk. Makanya Nabi mengatakan, aku berlepas diri dari seorang muslim yang mereka tinggal di tengah-tengah non-muslim. Itu bukan kata kami ya, kata baginda Rasulullah SAW. Aku berlepas diri dari seorang yang tinggal di daerah non-muslim, karena akan membahayakan. Kita lihat di ikhwatul Islam, anak-anak kita kalau seandainya mereka sekolah di daerah non-muslim, dikala mereka berpuasa, mereka aneh, puasa itu aneh, sehingga nanti mereka tidak berpuasa. Dikala mereka berpakaian, memakai kerudung, memakai jilbab, dianggap aneh, sehingga mereka sulit untuk melakukan kebaikan. Makanya Nabi mengatakan, aku berlepas diri dari siapapun yang tinggal di daerah non-muslim, kecuali kalau ada tugas penting, lain cerita. Kecuali kalau dia berdakwah, kecuali kalau dia kuat, itu lain cerita. Tapi secara hukum asal, Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di daerah non-muslim. Kenapa demikian? Karena pengaruh itu besar. Salah satunya adalah Abdullah. Abdullah ini ikhwatul Islam, dikala dia berada di daerah Nasara, Habasyah, dia mengatakan, aku melihat agama ini bagus, aku pindah saja. Ternyata itulah makna daripada mimpi Ummu Habibah. Dia melihat muka suaminya hitam, ternyata suaminya pindah kepada agama Nasara. Padahal dia yang pertama kali hijrah, beriman kepada Nabi SAW. Dia wafat dalam keadaan beragama Nasara. Makanya seorang muslim, mereka wajib meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar hidup dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan beriman, dan juga dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Begitu juga misalnya dikala kita melakukan salat jenazah, kita selalu mengulang kalimat ini, ikhwatul Islam. Salat jenazah kita mengatakan takbir yang pertama Al-Fatihah, takbir yang kedua salawat kepada Nabi. Nah, ini takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga diawali doanya dengan kalimat ini, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawafihi alal Islam. Kemudian baru kita baca doa yang lain. Makanya kalau kita perhatikan salat jenazah itu biasanya di takbir yang ketiga lama kan, karena disitulah puncak doa. Doanya bukan Allahumma ighfir lahu saja ya, Allahumma ighfir lahu itu belakangan, tapi awalnya doa yang tadi telah kita sebutkan. Hafal doanya atau tidak pernah salat jenazah? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffi 'alal Islam. Makanya tadi kita sebutkan sebenarnya imam terutama di Masjid Makkah, Madinah itu bukan takbir ketiganya panjang, tapi doa kita yang pendek. Itu saja perbezaannya. Jadi doa kita terlalu pendek, Allahumma ighfir lahu warhamhu, kemudian selesai kita tidak tahu apa yang kita baca. Ternyata bacaannya sangat banyak sekali, dan salah satunya adalah kalimat ini. Nah, kita tahu apa artinya. Di antara salah satu artinya, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman. Ya Allah, siapapun di antara kami yang masih Engkau berikan umur panjang berikan kepada kami dalam keadaan iman. Artinya hidupkan kami dalam keadaan beriman. Dan siapapun di antara kami yang Engkau cabut nyawanya, maka wafatkan kami dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah doa-doa yang harus dihafal oleh kaum muslimin. Berdoa kepada Allah, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Itu doa yang sudah mesti kita ucapkan, sudah mesti harus kita hafal, ikhwatul Islam. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan Islam, wafatkan aku dalam keadaan Islam, kumpulkan aku bersama orang-orang saleh tanpa dihinakan dan tanpa diberikan fitnah. Sudah hafal doanya? Sudah 5 kali kita ulang doa? Dihafal doanya. Terus yang tidak hafal macam mana bisa menghafal doanya? Macam mana bisa menghafal doanya? Kalau tidak dicatat, direkam. Kalau tidak dicatat, direkam. Kalau tidak, nanti cari di internet. Itu adalah doa bagaimana kita bertahan di dalam agama Islam. Hidup dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan Islam, meninggal juga dalam keadaan Islam yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian, ikhwatul Islam? Karena orang yang bukan Muslim siapapun di dunia, apabila mereka termasuk umat baginda Rasulullah SAW, umat Nabi. Siapa itu umat Nabi? Agar kita tahu, umat Nabi itu ada 2. Yang pertama ummatul ijabah. Umat Nabi itu ada 2. Yang pertama disebut dengan ummatul ijabah. Siapa itu ummatul ijabah? Ummatul ijabah adalah mereka yang mengijabah dakwah Nabi. Artinya semua mereka yang beriman kepada Nabi, maka disebut dengan umat Nabi, disebut dengan ummatul ijabah. Yang kedua, ummatul dakwah. Ummatul dakwah itu siapa? Semua mereka yang lahir setelah Nabi diutus, semuanya tanpa terkecuali mereka adalah umat Nabi. Berarti orang Yahudi umat Nabi atau tidak? Orang Yahudi umat Nabi atau bukan? Apa jawabannya? Orang Yahudi umat Nabi atau bukan? Diam semua, loyo. Kurang semangat nampak? Orang Yahudi umat Nabi atau bukan? Orang Nasara umat Nabi atau bukan? Orang Nasara bukan umat Nabi, ummatul ijabah. Tapi mereka umat Nabi, ummatul dakwah. Bisa dipahami?
Apakah mereka orang-orang ahlul kitab umat Nabi? Tidak. Kalau yang kita bahas adalah ummatul ijabah. Tapi ummatul dakwah, iya, mereka wajib menerima dakwah Nabi. Karena siapapun yang lahir setelah Nabi diutus, maka wajib bagi mereka untuk ikut kepada Nabi. Tapi apakah semua ikut Nabi? Tidak. Yang ikut Nabi disebut dengan ummatul ijabah, yang tidak ikut Nabi disebut dengan ummatul dakwah. Apa maknanya? Semua mereka secara umum adalah umat Rasulullah SAW. Nah, setiap perintah Allah, ini yang harus kita perhatikan. Setiap perintah Allah, Allah perintahkan kita salat. Orang yang ikut Nabi wajib salat, yang tidak ikut Nabi juga wajib salat. Yang ikut Nabi dikala mereka salat diberikan pahala. Yang tidak ikut Nabi, ketika mereka salat, mereka tidak dapat pahala. Tapi kalau mereka tidak salat, mereka dapat dosa. Bisa dipahami susahnya menjadi mereka yang tidak ikut bersama Nabi SAW. Umat Nabi, kalau mereka melakukan ibadah salat misalnya, mereka dapat pahala. Kalau tidak, mereka berdosa. Sedangkan selain umat Nabi, artinya yang tidak menjawab seruan Nabi, mereka tetap disebut dengan umat Nabi. Perintah salat wajib dilaksanakan. Kalau mereka laksanakan, mereka tidak dapat pahala. Tidak dilaksanakan, mereka dapat dosa. Maju kena, mundur kena. Paham sampai di situ? Tahu atau tidak? Makanya ikhwatul Islam, syariat seperti misalnya ibadah puasa. Ibadah puasa diwajibkan kepada semuanya, semua yang mereka umat Nabi, seluruh yang ada di dunia diwajibkan bagi mereka berpuasa tanpa terkecuali. Yang muslim yang ikut Nabi dapat pahala kalau mereka melakukan. Apabila ada orang non muslim mereka puasa, dapat pahala atau tidak? Dia tidak muslim tapi dia berpuasa. Saya berpuasa bagaimana dirasakan oleh kaum muslimin? Banyak ikhwatul Islam. Banyak orang yang bukan muslim tapi cari takjil. Contoh misalnya, banyak yang bukan muslim, mereka berpuasa karena mereka mendapatkan bagaimana manfaat daripada puasa, tapi mereka bukan muslim. Dikala mereka puasa, diterima tidak puasanya? Diterima atau tidak? Dikala mereka tidak berpuasa, berdosa atau tidak? Jelas bagaimana nikmat Islam itu. Makanya Islam, iman, nikmat yang tidak boleh disandarkan, tidak boleh dibandingkan dengan nikmat apapun. Karena kalau tidak Islam, kalau tidak Muslim, beribadah tidak diterima, tidak beribadah, dituntut beribadah sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya ikhwatul Islam, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddathir, malakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Orang-orang yang berada di neraka Saqar. Saqar itu ada salah satu neraka, nama-nama neraka di dalam neraka ya, nama-nama neraka Saqar namanya. Allah bertanya kepada orang-orang yang ada di dalam api neraka tersebut, kenapa kalian berada dalam Saqar? Lam nakum minal musallin, kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Ini Allah berbicara kepada mereka yang tidak beriman kepada Nabi. Kenapa kalian berada dalam neraka ini? Lam nakum minal musallin, kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Kalau mereka salat tidak diterima, kalau tidak salat menyebabkan masuk neraka. Pilih yang mana? Yang mana kita pilih? Pilih Islam. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin, kami juga tidak bersedekah. Kalau mereka bersedekah, orang yang bukan muslim dikala bersedekah, diterima sedekahnya atau tidak? Tidak. Kalau mereka tidak bersedekah, mereka dituntut bersedekah dan dapat dosa. Mana yang kita pilih? Jadi muslim. Jadi berat ikhwatul Islam. Makanya kalau kita bicara tentang agama Islam ya, betul-betul kita selalu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga dihayati maknanya, dan selalu berharap bermohon kepada Allah. Karena kita lihat apalagi di zaman sekarang, Nabi menyebutkan badiru bil amal. Apa kata Rasul? Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amal fitana qat'in min al-lailil muzlim. Wahai kalian kaum muslimin, kalau kalian bisa beramal jangan ditunda. Kalau bisa salat jangan ditunda. Kalau bisa sedekah jangan ditunda. Kalau bisa puasa jangan ditunda. Jangan pernah menunda amalan. Di antara salah satu penyakit kaum muslimin adalah penyakit taswif. Penyakit taswif ini adalah penyakit yang paling berbahaya. Apa itu taswif? Taswif itu adalah penyakit saufa.
Saufa a'mal, saufa a'mal, saufa a'mal. Nanti aku akan lakukan, nanti akan aku lakukan. Ayo berpuasa nanti dulu, ayo solat berjamaah nanti dulu, ayo bersedekah nanti dulu. Sampai dikala dia wafat, dikala dia sakarat, dia belum melakukan ibadah-ibadah tersebut, maka baru nanti sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taswif. Itu penyakit. Makanya kalau kita ingat dalam suatu amalan, misalnya kita ingin salat sunnah, jangan ditunda. Tunggu dulu nanti, tunggu kalau baru sehat. Kalau ingin bersedekah jangan tunda. Kalau ingin haji dan umrah misalnya ada rezeki langsung berangkat, jangan ditunda. Karena kalau sudah satu kali ditunda, maka akan datang penyakit berikutnya. Saufa wa saufa. Saufa amal, saufa amal. Itu disebut yang taswif. Kenapa demikian? Orang yang selalu menunda amalan, maka fitnah akan bermunculan. Sehingga apa kata pesan Nabi? Dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, badiru bil amal, jangan pernah kalian menunda-nunda amalan. Fitnah, sebelum datang fitnah. Apa itu fitnah? Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Fitnah itu puncak daripada fitnah yang sesungguhnya. Ketika di pagi hari mereka masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi di sore harinya mereka sudah keluar dari agama. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ada di antara mereka sore harinya masih beriman, di pagi harinya mereka sudah keluar dari agama. Dan itu berat sekali ikhwatul Islam. Itu namanya fitnah. Yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka mau menjual agamanya hanya gara-gara dunia. Maka bagaimana supaya kita tidak demikian? Berdoa, bermohon kepada Allah supaya kita hidup dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan Islam, dan meninggal dan dikumpulkan bersama kaum muslimin. Sudah hafal doanya? Pertanyaannya masih sama ya. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Hafal doa ini ikhwatul Islam. Karena kalau sudah keluar Islam, beribadah tidak diterima, tidak beribadah diancam neraka dan mendapatkan dosa. Maka itulah kenapa setiap kali ada kewajiban ibadah, kewajiban salat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, maka syarat yang pertama adalah muslim yang balik. Bukan berarti orang muslim tidak dituntut, tidak. Tapi mereka kalau mengerjakannya tidak diterima sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kalau mereka meninggalkannya mereka akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kufar dikala nanti ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak puasa? Ditanya semuanya. Kenapa kamu tidak puasa, tidak salat, tidak zakat, tidak haji, tidak umrah, semuanya pasti ditanya. Dan kalau mereka lakukan juga tidak diterima. Artinya berat menjadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu ikhwatul Islam adalah janji kita dengan Allah, disebut dengan mitsaq. Iman itu adalah semua kita sebelum lahir di dunia sudah berjanji kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alastu bi rabbikum? Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Itu adalah janji kita dengan Allah. Nanti lihat dalam surah Al-A'raf. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Sebelum kita lahir di dunia, kita sudah ada perjanjian dengan Allah. Bukankah aku adalah Rabb kalian, kata Allah? Maka semua manusia yang ada di dunia mengatakan, iya, engkau adalah Rabb kami. Kemudian lahir di dunia dan mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka telah ingkar janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kita lahir dalam keadaan muslim, orang tua muslim, keluarga muslim, masyarakat muslim, daerah muslim. Itu merupakan nikmat yang terindah dari Allah Azza wa Jalla, apalagi yang ada di bagian timur dan di bagian barat. Karena apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ra'aitu masyariqal ardi wa magharibaha. Aku melihat bagian timur dan bagian barat. Para ulama menyebutkan Allah memperlihatkan bumi ini kepada Rasulnya. Kemudian Nabi melihat bagian timur. Bagian timur itu kita disebut dengan bagian timur. Kemudian bagian barat juga diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa tanggapan para ulama? Karena yang paling banyak ikut Nabi adalah yang bagian timur dan yang bagian barat. Coba kita perhatikan kalau kita buka kharitah, peta, itu bagian timur ke sana, bagian barat ke sana, itu adalah orang-orang yang paling banyak mengikuti agama Rasulullah SAW dibandingkan dengan bagian selatan dan bagian utara. Karena memang Nabi pernah mengatakan yang demikian. Maka bersyukurlah kita menjadi orang-orang timur atau barat, menjadi seorang muslim.
salah terus jawabannya ya. Baik, ikhwatul Islam. Mau timur, mau barat, mau utara, mau selatan, yang penting menjadi seorang Muslim. Baik, ikhwatul Islam. Itu yang pertama ya. Artinya bahwa Ramadan dan kewajiban ibadah yang lainnya itu harus Muslim yang pertama kali syaratnya. Berarti yang bukan Muslim tidak akan pernah diterima ibadahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, yang kedua, siapa lagi yang diwajibkan berpuasa? Tentunya orang yang sudah balik ya, atau artinya mereka yang tidak lagi kecil. Bagaimana menentukan orang yang sudah balik atau bukan? Yang pertama ikhwatul Islam disebutkan oleh para ulama, bagaimana menentukan orang balik atau bukan? Karena kenapa demikian? Karena ada salah satu tradisi kaum muslimin yang ada di daerah kita. Tradisi ini merupakan tradisi yang baik, yaitu membantu anak yatim, memberikan makan, membantu istilahnya membantu, atau yang disebut dengan kafil. Kafil di dalam bahasa Arab itu ikhwatul Islam, karena Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dan orang yang membantu menjadi kafil, bukan membantu tapi kafil. Kafil itu artinya menjadi sponsor. Misalnya ada anak yatim di kampung kita, kita datang kepada orang tuanya dan mengatakan aku yang menanggung anakmu. Itu baru disebut dengan kafil. Tapi kalau bantuan satu kali setahun dikasih 300.000, kafil namanya atau tidak? Itu bantuan namanya, bukan kafil namanya. Maka kalau kita ingin jadi kafil, cari anak yatim, bilang sama orang tuanya, aku yang menanggungnya, sekolahnya aku menanggungnya, jajannya aku menanggungnya, baru disebut dengan kafil. Dan itu adalah amalan yang terbaik, terkhusus bagi orang yang tidak punya anak, atau yang punya anak tapi mungkin anaknya belum sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena tujuan kaum muslimin anaknya adalah menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti, anak yang nanti akan mendoakan dirinya. Makanya bagi yang tidak punya anak, jadilah kafil. Cari satu atau dua orang anak yatim, dia menanggung, dia yang menyekolahkan. Dan itulah yang selalu kita ceritakan ikhwatul Islam, itulah yang dilakukan oleh para ulama. Dan anak ini, apabila kita menjadi kafilnya, kemudian mereka menjadi anak saleh, maka dia termasuk anak kita. Jadi Nabi SAW menyebutkan apabila anak Adam meninggal, perhatikan baik-baik, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal, perhatikan baik-baik ikhwatul Islam, maka terputus semua amalannya kecuali tiga. Yang pertama waladin salih, anak yang saleh. Nabi tidak pernah mengatakan anak kamu, Nabi tidak pernah mengatakan anak kita, tapi Nabi mengatakan anak yang saleh. Anak siapa yang saleh? Anak siapapun. Makanya sighahnya waladin, waladun di dalam bahasa Arab nakirah namanya. Misalnya ini kitab, apa bahasa Arabnya? Kitabun. Kalau ini disebut kita mengatakan al-kitabu, menggunakan alif lam, al-kitabu, maka sighahnya disebut lafaznya ma'rifah namanya. Artinya kitab ini, kitab yang ada di tangan. Bahasa Arabnya al-kitabu. Tapi kalau huruf alif lamnya dihilangkan, kita ganti dengan kitabun, tidak ada alif lamnya, maka sifatnya nakirah. Apa maknanya? Sebuah kitab. Kitab yang mana? Yang jelas. Bisa jadi kitab ini, bisa jadi kitab itu, bisa jadi kitab yang ada di tangan yang lain. Begitulah makna daripada kalimat waladun saleh. Ada alif lam atau tidak? Ada alif lam atau tidak? Berarti nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Artinya Nabi mengatakan anak yang saleh. Anak siapa kira-kira? Bisa jadi anak kita, bisa jadi anak keluarga, anak saudara, anak tetangga, dan semua anak kaum muslimin. Anak siapapun yang saleh gara-gara kita punya andil. Misalnya kita ambil salah satu anak, misalnya anak pungut, anak angkat, atau anak tetangga, anak orang yatim, anak yang miskin, misalnya kita ambil, kita sekolahkan dia misalnya. Misalnya dia kita sekolahkan tahfiz, dia hafal Quran, kemudian nanti dia belajar agama, dia jadi ulama, maka semua pahala yang dia punya mengalir kepada orang yang tadi punya andil dalam kehidupannya. Dialah orang tua yang sesungguhnya. Makanya Imam Syafi'i itu ikhwatul Islam banyak muridnya, banyak jasanya, dan mereka nggak ada hubungannya dengan Imam Syafi'i, nggak ada hubungannya, hubungan nasab nggak ada. Tapi mereka mengatakan, aku tidak pernah melupakan Imam Syafi'i dalam doa-doaku, karena Imam Syafi'i lah yang punya andil dalam hidupnya. Banyak orang yang tidak punya anak. Iya, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alu ma yasha'u aqima. Ada sebagian manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala aqim. Aqim itu artinya tidak punya keturunan.
Nah, bagaimana caranya supaya dia tetap punya keturunan? Cari anak yang lain. Misalnya dilihat anak yang memerlukan dibantu, ditanggung jawab, disekolahkan hafal Quran. Setiap ayat-ayat yang dia baca pahalanya untuk dia. Setiap kebaikan yang dilakukan pahalanya untuk dia. Dan biasanya ikhwatul Islam, kalau kita berbuat baik kepada orang lain walau satu kali, maka mereka tidak akan pernah lupa akan kebaikan kita. Dan dengan itulah harapan kita nanti supaya dikala kita meninggal, merekalah yang selalu mendoakan kita. Maka disebut dengan walidin saleh. Anak yang saleh, anak siapa? Anak kita bisa jadi itu yang terbaik. Kalau kita tidak punya anak, kita ambil jadi kafil. Kalau misalnya tidak punya anak misalnya, atau kita punya anak tapi anak kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan misalnya, kita tidak tahu tentang dunia, bukan berarti kita tidak berhasil mendapatkan waladin saleh. Maka itu sangat penting ikhwatul Islam. Makanya itulah yang disebut dengan kafil. Usahakan ikhwatul Islam ada 1 atau 2 anak yang kita menjadi kafilnya. Jangan hanya sekali setahun itu manfaatnya bukan tidak bagus, tapi manfaatnya tidak terlalu maksimal. Karena biasanya orang-orang seperti ini, maka di antara salah satu jaminan yang diberikan oleh baginda Nabi yang mulia adalah husnul khatimah. Kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, ada sebuah kejadian di Mekkah Al-Mukarramah. Ceritanya dari orang Maghrib, dari orang barat sana. Maghrib itu Maroko, Jazair itu semua disebut barat, bagian barat namanya. Tadi kita menyebutkan bagian timur dan bagian barat. Kemudian ikhwatul Islam, dia bermimpi cari fulan bin fulan. Maka orang ini heran, kenapa aku bermimpi seperti ini? Kemudian mimpi itu tidak boleh kita langsung percaya ya. Mimpi itu tidak boleh langsung kita percaya. Namun orang ini bermimpi yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya. Maka dikala sudah 3 kali Nabi datang kepadanya mengatakan cari fulan bin fulan. Maka dia pun pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah menggunakan kendaraan ontanya. Jauh sekali ikhwatul Islam. Kalau orang dulu karena biasanya kalau dari barat ke Mekah, dari timur ke Mekah jaraknya sama. Kalau kita dari timur ke Mekah itu jaraknya kurang lebih 8.000 kilo. Kalau dari timur, dari barat begitu juga jaraknya 8.000 kilo. Kalau menggunakan kendaraan ikhwatul Islam biasanya 2 bulan, 1 bulan atau 2 bulan. Itu adalah jarak tempuh biasanya. Makanya kalau ada sebagian kaum muslimin yang mereka melaksanakan haji atau umrah, mereka berjalan kaki, biasanya mereka menghabiskan waktu 2 bulan lamanya. Bukan dianjurkan ya, tapi biasanya ada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji mungkin karena keterbatasan sehingga mereka semangat, kemudian mereka pakai kendaraan, pakai sepeda. Kalau jalan kaki kayaknya mustahil ya, tapi masih ada juga. Nah, biasanya menghabiskan waktu 2 bulan. Nah, orang ini menggunakan ontanya berjalan dari barat menuju Mekkah Al-Mukarramah 2 bulan, bukan waktu yang singkat. Kemudian sampai di Mekkah, perhatikan baik-baik, dia melaksanakan ibadah. Kemudian setelah dia beribadah, dia mencari di seluruh Mekkah ini siapa fulan bin fulan. Ditanya semuanya, ditanya. Pada akhirnya ternyata orang yang dicari itu berada di pelosok desa. Kemudian dikala ditanya, tahukah kalian fulan bin fulan? Orang yang tadi ditanya merasa heran, kenapa kamu mencari fulan bin fulan? Artinya orang yang dicari ini orang biasa-biasa, bahkan orang yang kurang biasa. Tidak dipandang, adanya dia sama dengan tidak ada. Karena biasanya ada sebuah istilah wujuduhu ka'adamihi, adanya dia sama dengan tidak ada. Ada orang seperti itu ikhwatul Islam, artinya tidak dianggap. Wujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan tidak ada. Kemudian dikala dicari, orang menganggap remeh, fulan bin fulan, dia berada di sana. Kemudian dia cari. Kemudian dikala dicari ikhwatul Islam, apa yang terjadi? Maka diceritakan, aku bermimpi. Kemudian mencari namamu, coba sebutkan apa yang kamu lakukan. Dia tidak mau menceritakannya. Kemudian pada akhirnya dipaksa, apa yang kamu lakukan ya fulan? Ternyata apa yang dilakukan, dia menjadi kafil anak yatim untuk tetangganya. Dan dia mengatakan dikala saat tetangganya meninggal, maka dia datang kepada keluarga tetangganya, terutama kepada anak-anaknya, jangan kalian khawatir, aku yang akan jadi kafil kalian, aku yang akan jadi kafil. Gajiku aku bagi 2, separuh untuk keluargaku, separuh untuk kalian. Karena orang yang meninggal orang tua bukan perkara yang mudah ya Pak Islam. Sedih. Dikala orang tua kita meninggal, seolah-olah pintu surga tertutup. Siapa lagi yang akan mendoakan kita? Kepada siapa lagi kita akan curhat? Makanya bagi mereka yang masih ada orang tuanya, datangi, jangan tinggalkan. Apalagi bagi mereka yang meninggalkan orang tuanya di panti jompo, durhaka namanya, durhaka kuadrat. Karena dengan mereka lah kita berhasil, dengan doa mereka kita diberikan keberkahan. Nah, kehilangan mereka adalah kesedihan dan musibah.
Biasanya kalau kita ada masalah, ayah, ibu doakan kami, seolah-olah dunia akan menjadi lapang dan tenang. Tapi dikala mereka sudah pergi, kepada siapa kita minta doa? Kepada orang lain. Apakah mereka akan lebih ikhlas berdoa daripada kita berdoa untuk diri kita sendiri? Orang yang paling ikhlas berdoa untuk kita adalah orang tua. Orang lain ikhlas berdoa cuma 1 hari. Itu pun kalau tidak dikasih apa namanya, tidak kasih angka-angka, nggak mau mendoakan. Siapa yang paling ikhlas mendoakan kita? Makanya ikhwatul Islam, berdoa itu yang terbaik adalah diri kita untuk diri kita sendiri. Karena kita yang paling tahu apa yang kita butuhkan, dan dikala kita memerlukan, Allah paling tahu apa yang kita perlukan. Kemudian ikhwatul Islam, maka dikala meninggal tetangganya, maka dia datang kepada anaknya dalam keadaan sedih. Orang tuanya meninggal, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka sekolah. Datang dengan jantan, dia ibadahnya biasa. Kemudian dia mengatakan, jangan khawatir, aku yang menjadi kafil kalian. Sehingga dia bagi 2 hartanya, 1 untuk keluarganya, 1 untuk ini. Timbalan yang dia amalannya biasa-biasa, makanya di kampung dia dianggap orang biasa, dianggap remeh. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka orang yang tadi bermimpi dari maghrib ini datang dan mengatakan, inilah sebabnya aku bermimpi. Nabi katakan, cari fulan bin fulan dan kabarkan bahwa dia termasuk di antara penduduk surga. Dikala mendengarkan kalimat ini, orang yang tadi biasa-biasa saja menangis. Apa amalan? Udah ada amalannya. Mungkin puasanya bolong-bolong, sholatnya juga biasa-biasa, tapi dia memiliki jiwa yang mulia, kafil. Kemudian dikala dia bersedih, dikala mereka hanyut dalam kesedihan, mereka pun pergi ke Mekah. Dia jarang sholat di haram, padahal tinggalnya di haram. Kemudian dikala sholat di haram, mereka sholat berdua, sholat asar. Kemudian sholat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Rakaat keempat dia sujud, dan dia sujud untuk selama-lamanya, wafat dalam keadaan husnul khatimah di tanah yang paling mulia. Itulah balasan bagi mereka yang menjadi kafil. Maka Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatimi kahatain. Maka jadilah kita kafil untuk anak-anak yang mungkin kurang mampu, apalagi anak-anak yatim. Dan itu pahalanya luar biasa. Dan bisa jadi mereka yang selalu mendoakan kita, bisa jadi anak kita nanti tidak mendoakan kita, yang mereka cari warisan kita. Tapi kalau orang-orang yang telah kita sekolahkan, kita ajar, kita didik, dan kita biayai, maka bisa jadi mereka tidak akan pernah lupa untuk selama-lamanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi kafil tersebut, ikhwatul Islam. Kemudian ikhwatul Islam, nah sekarang bahwa yatim atau anak yatim, karena bulug ya, disebut dengan bulug. Yatim standarnya apa? Yang pertama ikhwatul Islam, standarnya adalah dikala mimpi. Kalau seseorang sudah mimpi basah kalau bahasa kitanya, maka sudah berubah derajatnya. Dan ini kita tidak tahu. Kita tidak bisa apakah kalian sudah mimpi? Tidak mungkin kita bertanya. Baik. Yang kedua ikhwatul Islam disebutkan oleh para ulama, yaitu nabatus syahril anah, yaitu dikala sudah mulai tumbuh rambut di kemaluannya. Itu juga tanda kalau sudah tumbuh, maka itu tanda dia sudah dewasa, bukan lagi anak-anak namanya. Makanya dulu dikala Bani Quraidah dihukum, mereka berkhianat kepada Nabi. Pada akhirnya mereka menyerahkan diri, maka dihukum semuanya pengkhianat. Mereka dihukum oleh Nabi SAW. Bagaimana cara menentukan siapa yang berhak dihukum, siapa yang tidak? Maka dilihat apakah sudah mulai tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Itu menentukan dia sudah dewasa atau tidak. Begitulah cara Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, ini adalah cara yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu dikala umurnya sudah 15 tahun. Kemudian ditambah lagi kalau perempuan, yaitu dengan datang bulan. Artinya ikhwatul Islam, kalau ada salah satu sifat ini, maka mereka tidak lagi disebut anak yatim. Bukan lagi bantuan untuk anak yatim. Kan biasanya ada tradisi di akhir Ramadan bantu anak yatim. Nah yatim itu kalau sudah SMA masih disebut yatim atau tidak? Kalau sudah kuliah? Kalau kuliah SMA termasuk anak yatim, semua kita anak yatim. Karena kita sudah meninggal orang tuanya. Tapi umurnya yang standar 15. Nah biasanya umur 15 itu sekolah berapa, kelas berapa? SMP lah ya, kelas 3, kelas 2, kelas 3. Berarti itu standarnya. Kalau perempuan haid datang bulan, kalau dia sudah datang bulan berarti bukan anak yatim lagi, bukan lagi kafil yang tadi disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu adalah tanda mereka yang bulugh. Artinya mereka tidak diberikan kewajiban kecuali mereka sudah datang tanda-tanda ini. Dan kalau kita tidak tahu, maka kita jadikan standar. Karena dulu orang-orang dahulu mereka hanya menjadikan standar 15 tahun. Tapi kalau orang sekarang ikhwatul Islam, banyak anak-anak yang 10 tahun mereka sudah
sudah balik, tidak sama lagi zamannya. Bahkan ada wanita yang kami punya sekolah ya, sekolah anak perempuan SD, banyak di antara mereka yang sudah datang bulan. Jadi itu perkara yang tidak lagi bisa dijadikan standar, yaitu baliknya berarti kurang, bisa jadi umur 8 tahun, 9 tahun mereka sudah balik. Jadi umur itu kalau seandainya kita tidak tahu, maka dikala kita menyantuni anak yatim, betul-betul pastikan mereka anak yatim. Kalau tidak, bikin dua, yang satu untuk anak yatim, yang satu untuk orang miskin, sehingga semuanya dapat. Tapi kalau untuk anak yatim, nanti dia sudah SMA misalnya, berarti salah memberikan kita. Atau bisa jadi umurnya sudah 15, tapi dia sudah lama baliknya bisa jadi, maka nanti dikhawatirkan kita salah dalam memberikan bantuan. Bukan berarti tidak boleh, cari cara yang lain, maka dipisahkan. Bisa jadi yatim ini, miskin ini, atau anak-anak kaum muslimin semuanya juga diberikan, juga tidak menjadi masalah. Tapi ikhwatul Islam itu adalah yang kedua. Yang ketiga ikhwatul Islam, yang boleh bagi mereka tidak berpuasa adalah mereka-mereka yang tidak ada akalnya. Tidak ada akal itu bisa jadi karena mereka pingsan, atau mereka dipingsankan, seperti orang yang operasi misalnya. Itu semuanya adalah diantara mereka yang diangkat akalnya, atau yang kita kenal dengan majnun. Maka diantara salah satu doa Nabi SAW, ini doa lagi ya, terutama bagi kita yang sudah berumur, karena biasanya orang sudah berumur ini rentan penyakitnya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqami. Hafal doanya? Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baras. Baras itu penyakit kulit. Biasanya penyakit kulit mengenai semua orang-orang muslim, kaum muslimin. Ada yang berbahaya dan tidak, maka itu baras dan yang semisalnya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun. Junun itu hilang akal, bisa jadi karena pikun, bisa jadi karena hilang akal, terutama bagi kita yang sudah tua. Maka doa ini mesti diucapkan agar nanti di masa-masa tua atau sebelum tua kita tidak hilang akalnya. Kemudian wal juzam itu penyakit kusta ataupun yang semisalnya, penyakit yang berat semuanya. Wa sayyi'il asqam, dan semua penyakit yang berat, apalagi di masa kita tua. Dan di antara salah satunya adalah berdoa. Tidak semua kita bisa berobat, tidak semua kita kuat. Dan di antara salah satu yang membuat kita kuat adalah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada juga di dalam doa yang lainnya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Jadi doa itu memang betul-betul dianjurkan bagi kita memperbanyak membacanya ya. Membacanya, terlalu banyak doa-doa yang semestinya kalau bisa dibikin rutinitas untuk menghafal doa. 1 bulan 1 doa. Kira-kira 1 bulan 1 doa, sanggup atau tidak? 1 bulan. Berarti kira-kira 1 tahun sudah berapa doa kita hafal tuh? 12. Kalau umur kita sekarang sudah sekian ini, berapa kira-kira doa yang mesti dihafal? Makanya ikhwatul Islam, nanti bikin rutinitas untuk menghafal doa. Jangan kita menjadi pengamin saja. Sampai kapan kita mengaminkan? Dan kadang-kadang kita tidak tahu yang didoakan oleh imamnya. Bisa jadi imamnya berdoa, ya Allah, aku ingin nikah lagi, amin, kata kita. Kan kita nggak tahu. Karena imam dengan makmum kebutuhannya berbeza. Imam permintaannya lain, makmum lain. Jadi sampai kapan kita menjadi tukang amin? Kita yang harus berdoa, karena yang paling tahu apa yang kita inginkan adalah diri kita, bukan orang lain. Bisa dipahami? Salah satunya adalah kalimat-kalimat yang tadi. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal adwa wal ahwa. Itu semua doa-doa yang mesti ya, doa-doa untuk kita semuanya. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit ini, penyakit kulit, penyakit gila, penyakit pikun, semua penyakit yang berat-berat. Kemudian yang kedua, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk, amalan yang buruk, penyakit yang buruk, dan hawa yang buruk. Itu merupakan di antara doa-doa yang sangat indah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqami. Doa yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal adwa'i wal ahwa'i. Nanti dicari dan dihafal ya. Jadi ini sanggup 1 bulan 1 doa? Dituntut nanti di akhirat ya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul Islam itu merupakan di antara yang ketiga. Kemudian yang keempat ikhwatul Islam,
InsyaAllah yang keempat atau yang berikutnya nanti insyaAllah akan kita bahas ya, karena musafir, mereka yang menyusui, bagaimana rutinitas atau bagaimana keadaan mereka di kala mereka berpuasa. InsyaAllah nanti semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita untuk kembali membahasnya, karena bagaimanapun itu merupakan di antara kelompok-kelompok bagi mereka yang dianjurkan berpuasa atau bagi mereka yang diberikan keringanan untuk berpuasa. Tentunya kelompok-kelompok tersebut sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kelompok lagi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita untuk membahasnya keesokan hari. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin, terutama dikala kita berada di tanah haram Makkah ataupun Madinah, maka lihatlah semua amal ibadah yang kita lakukan di sini pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena daerah ini adalah daerah yang barokah. Nabi yang berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan dalam kota Madinah kami. Bahkan doa Nabi yang paling agung ikhwatul Islam, Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia. Apa kata Nabi? Ya Allah, jadikanlah keberkahan yang ada di kota Madinah 2 kali lipat dari keberkahan yang ada di kota Makkah al-Mukarramah. Apa makna berkah? Berkah itu artinya berlebih. Dan keberkahan yang ada di Madinah 2 kali lipat sesuai dengan doa Nabi, Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Artinya, kalau seandainya daerah ini merupakan daerah yang barokah, bahkan keberkahannya 2 kali lipat dibandingkan dengan yang lainnya, maka terlalu sia-sia kita menghabiskan waktu hanya untuk bermain-main saja, tanpa membaca Al-Quran, tanpa beribadah, tanpa berzikir, tanpa berdoa. Maka itu terlalu main-main namanya. Apalagi dikala Allah berikan kepada kita kesempatan yang kita tidak tahu apakah masih ada kesempatan berikutnya atau tidak. Kita selalu memberikan cerita ya. Kita tutup dengan kisah ini. Kemarin musim haji kemarin ikhwatul Islam, ada salah seorang yang melaksanakan ibadah haji, haji furoda. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Kemudian biasanya orang yang pernah datang ke Mekah, datang ke Madinah, kerinduan mereka lebih lagi daripada orang yang belum pernah datang. Itu semuanya kita tahu. Orang yang pernah datang lebih rindu daripada orang yang belum pernah datang. Kita sudah datang, pasti kita ingin jadwal lagi, kapan lagi kita akan datang, kapan lagi. Kerinduannya itu berlebih dibandingkan dengan saudara kita yang belum pernah datang. Dan semoga Allah berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang belum pernah datang untuk datang ke tanah haram, dan juga kepada kita bersama untuk berulang-ulang datang ke tanah haram. Orang ini dikala dia haji pertama, tentu setiap jemaah haji pasti niatnya nanti kami akan umrah setelah ini. Makanya tanya kepada semua orang yang melaksanakan ibadah haji, pasti mereka membuat agenda 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 5 bulan lagi kami akan haji. Dibuat agenda untuk melaksanakan, kami akan umrah. Orang yang berhaji biasanya bercita-cita umrah setelahnya, karena mereka tahu bisa jadi karena kurang sempurna atau mereka mengetahui bagaimana keadaannya. Nah begitu juga dengan orang yang tadi berhaji. Jadi dia berhaji, dia mengatakan di bulan Dzulhijjah ya, dia mengatakan insyaallah di bulan Muharram aku akan berangkat umrah. Dia bercerita ini dikala dia berada di kota Madinah selepas menunaikan ibadah haji di waktu zuhur. Sebelum sholat zuhur, ini yang bercerita adalah adik kelas kami, karena kebetulan dia yang membimbingnya. Kemudian di kuatul Islam dia mengatakan, Ustaz, 2 bulan lagi bulan Muharram atau awal Syawal saya akan umrah lagi. Terasa dia bagaimana ibadah yang mulia, kemudian kenyamanan apalagi di Madinah. Kemudian di waktu zuhur dia bercerita tentang ini. Kemudian setelah zuhur salat, kemudian waktu asar, setelah zuhur, bukan sebelum zuhur, setelah zuhur. Kemudian waktu asar dia pergi seperti yang biasanya, dia pergi ke Masjid Nabawi, dan biasanya sebelum pergi ke Masjid Nabawi pergi ke tandas, ke toilet, perkara biasa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian dia pergi ke toilet bagian depan karena kebetulan hotelnya bagian depan. Kemudian dikala di toilet tiba-tiba terjatuh kena kepalanya, langsung masuk rumah sakit. 2 hari setelahnya dia meninggal untuk selama-lamanya. Kita tidak tahu hidup kita ini nanti bagaimana, apakah masih diberikan kesempatan atau tidak. Maka jangan hanya berandai-andai dan bercita-cita, lakukanlah sebagaimana pesan baginda Rasulullah SAW. Selagi ada kesempatan untuk menghafal Quran, kenapa harus dijadikan mulut yang semestinya untuk membaca Quran dijadikan untuk merokok misalnya? Contoh ya,
Misalnya, ini mohon maaf ya bagi yang misalnya mereka ya. Contoh, kenapa harus dipergunakan lisan yang semestinya baca Quran, berzikir untuk menghisap sesuatu yang tidak pernah padam? Contohnya, makanya yang abang masih bawa rokok, nanti rokoknya itu ambil tong sampah dibuang semuanya. Ya Allah, aku tinggalkan ini di tanah haram karenamu. Setuju ya? Susah jawab kan? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Sulit ikhwatul Islam, saya tahu itu sulit, tapi tidak sulit bagi mereka yang mau berjihad untuk dirinya sendiri. Karena lisan ini untuk baca Quran. Coba bayangkan, merokok itu biasanya berapa menit kita habiskan waktu? 10 menit, 15 menit, belum lagi ceritanya, belum lagi duduknya. Coba kita duduk dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla di dalam tanah haram kota Madinah, Masjid Nabawi. Kemuliaan apa yang akan kita dapatkan? Karena kita tidak tahu masih ada kesempatan atau tidak, kita tidak tahu. Sampai di rumah saja tidak ada yang menjamin. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, memanfaatkan waktu yang ada. Dan ini hanya sedang mengingatkan, bukan untuk kita, untuk saya yang pertama kali, kemudian untuk kita bersama setelahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk mengisi Ramadan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga diberikan umur panjang. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga diampunkan dosanya, dilapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, saudara, masyarakat kita, tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan masalah, semoga diberikan kemudahan. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan, dalam harta, dalam anak keturunan, dan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah, Allah berikan istiqamah dalam agama, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.